Ya oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Beginning After the End. Baik itu Darfus dan juga Arthur sama-sama sudah siap untuk melaksanakan pertarungan. Akan tetapi Arthur nampak terlihat sangat santai sambil bersandar dengan bilah pedangnya. Nah, jadi ya pedangnya Arthur tuh ditaruh tepat di depannya, terus dia pegang kayak nyender gitu, kayak kayak bertumpu pada pedangnya. Yang penting kayak orang santai lah, kayak ingin berhadapan dengan anak kecil. Adapun si Darfus, dia ini terlihat sangat bersemangat sambil mengeluarkan dua kapaknya. Dan untuk berjaga-jaga ataupun antisipasi mengenai hal-hal yang tidak diinginkan, salah satu prajurit pun berinisiatif untuk menjadi wasit pada pertarungan tersebut. Ia juga berkata untuk membatasi penggunaan mana agar gua yang mereka tempati sebagai tempat istirahat tidak hancur. Lalu setelah menyetujui apa yang disampaikan oleh wasit, Darfus pun langsung bergerak. Awalnya ia terlihat sangat percaya diri dengan kedua kapaknya yang merupakan warisan dari keluarganya. Ia pun mulai memutari Arthur seakan-akan ia telah siap untuk menyerangnya kapanpun. Walau demikian, Arthur hanya tetap berdiam diri saja tanpa melakukan apapun. Ia bahkan terlihat sangat santai. Dan anehnya di sini Darfus malah mengeluarkan keringat dingin. Padahal posisinya merupakan posisi yang menguntungkan dengan jarak yang dekat dan siap untuk melakukan serangan. Tapi entah kenapa Darfus merasa sangat gelisah. Bahkan kepercayaan dirinya dalam sekejap langsung hilang, di mana hal tersebut ditunjukkan saat Darfus tiba-tiba kembali ke posisi awalnya. Para penonton bahkan terlihat kecewa dan berkata kepada Darfus, "Hei Darfus, apa yang kau lakukan? Jangan bersikap layaknya seorang pengecut." Melihat apa yang terjadi pada Darfus, Charya dan juga Tesya pun saling memandang satu sama lain. Mereka berdua mengenal bagaimana sifat dari Darfus. Bahkan saat melawan para monster dan juga prajurit yang bahkan 2 kali lebih besar darinya, Darfus terlihat sangat percaya diri. Tapi apa yang mereka lihat saat ini? Ini adalah tanda-tanda dari orang yang mengalami ketakutan. Hal yang bahkan tidak pernah mereka berdua lihat dari Darfus. Bahkan belum 2 menit semenjak pertarungan dimulai, para penonton kembali mencemooh Darfus yang terlihat seperti seorang pengecut. Hingga akhirnya Darfus pun meneriaki para penonton untuk tetap diam. Darfus pun kembali menenangkan dirinya. Lalu ia pun mulai memasang kuda-kuda dengan melafalkan beberapa mantra dan wush, dengan gerakan cepat. Darfus pun saat ini sudah berada di hadapan Arthur. Seluruh kekuatannya sudah disalurkan melalui kedua senjatanya dan bam! Sebuah benturan keras antara kapak yang digunakan oleh Darfus dengan Arthur. Bahkan efek dari serangan tersebut menghasilkan getaran dan juga sedikit kehancuran di salah satu bagian dari sisi gua. Tapi yang membuat seluruh penonton bahkan Darfus terkejut adalah Arthur sama sekali tidak terluka dengan serangan dahsyat tersebut. Hal itulah yang membuat Darfus langsung kembali mundur ke posisi awalnya dengan keringat dingin. Darfus pun berusaha kembali melafalkan mantra untuk menyerang Arthur yang kedua kalinya, tapi hanya dengan satu gerakan pedang saja. Mantra yang dikeluarkan oleh Darfus langsung menghilang begitu saja. Tentu saja itu membuatnya sangat frustasi. Oleh sebab itulah ia mencoba menyerang Arthur dengan serangan jarak dekat. Dan wush, Darfus kembali melesat ke arah Arthur. Satu serangan kapak melesat tepat di hadapan Arthur, tapi hanya dihentikan dengan salah satu lengannya. Lalu melihat celah yang ada pada Arthur, salah satu kapak lainnya pun mulai mengejar bagian tubuh Arthur lainnya. Akan tetapi serangan tersebut juga bisa dihentikan dengan mudah dengan tangan Arthur lainnya.
Hal tersebut terus saja berulang. Darvus selalu mengayunkan kapak-kapaknya tepat ke arah Arthur. Tapi apa yang terjadi? Seluruh serangan tersebut bisa dihentikan dengan mudah. Bahkan sesekali Arthur menghindarinya seperti menghindari serangan milik anak kecil. Padahal kemampuan serangan yang digunakan oleh Darvus bisa membunuh salah satu monster peringkat menengah dengan mudah. Dan pada akhirnya Darvus pun jatuh berlutut. Kedua kapaknya bahkan saat itu sudah tidak ada lagi di tangannya. Keringat membasahi seluruh tubuhnya. Ia bahkan tidak bisa bangkit. Walaupun ia mengumpulkan seluruh kekuatannya untuk kembali berdiri. Para penonton bahkan dibuat heran dengan apa yang terjadi ataupun menimpa Darvus. Saat itulah terdengar sebuah suara. Tenang saja, dia akan baik-baik saja. Bukankah begitu, Arthur? Suara tersebut terdengar sangat familiar. Saat para penonton menghampiri sumber dari suara tersebut, sontak semua orang pun langsung terkejut dan berkata dengan tegas, "Kami memberi hormat kepada Komandan Virion." Nah, sebetulnya apa yang terjadi kepada Darvus ini disebabkan oleh seseorang yang bersama dengan Virion. Ia berkata berlutut dan saat itulah Darvus kehilangan seluruh kekuatannya dan tak lama akhirnya ia tak sadarkan diri. Komandan Virion merupakan salah satu komandan yang memimpin pertempuran. Banyak cerita dan juga catatan terkait dengan kehebatannya. Itu semua terjadi puluhan tahun yang lalu saat ia masih menjabat sebagai raja bagi bangsa para elf. Kehebatannya tercatat dalam sejarah karena ia bisa memimpin pasukan dengan epik, yang mana bahkan bisa memukul mundur pasukan dari manusia walaupun saat itu jumlah pasukan dari elf hanya sedikit. Itulah kenapa para dewan mempercayakan Virion sebagai komandan. Adapun anggota party dari Thesia semuanya memiliki kesempatan untuk bertemu dengan Komandan Virion karena mereka ditempatkan pada kelompok milik Thesia. Awalnya bahkan mereka menganggap jika Thesia merupakan perempuan manja dan juga lemah. Akan tetapi ternyata itu semua salah. Thesia bahkan berperilaku lebih dewasa dan lebih kuat dari semua orang. Dan jika Komandan Virion yang melatihnya secara langsung, itu berarti kekuatan dan juga kemampuannya sudah tidak bisa diragukan lagi. Lalu setelah menjelaskan jika Darvus akan baik-baik saja, Komandan Virion pun berkata, "Thesia, Arthur, kalian berdua ikutlah denganku." Nah, mengetahui hal tersebut, para prajurit pun mulai berbincang satu sama lain. Itu semua karena mereka merasa terkejut melihat Komandan Virion turun langsung ke lapangan. Bahkan para petinggi kesulitan untuk menemuinya. Walaupun mereka juga ada yang menganggap jika itu semua karena cucunya ada di sana, tapi banyak juga yang beranggapan jika ia datang langsung untuk menemui Arthur. Dan chapter pun berakhir. Nah, itulah kemungkinan kelanjutan dari novel Beginning After the End. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.